Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Sapturi Arifikah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Bakti Mulia Purwodadi. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpusat pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah kunci pembangunan satu bangsa. Pendidikan dilakukan melalui usaha menuntun segenap kekuatan kodrat yang dimiliki anak, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di dalam pendidikan ada proses belajar yang menentukan hasil dari tujuan pendidikan. Maka dari itu, belajar harus sesuai dengan cipta, rasa, dan karsa. Untuk menciptakan proses belajar yang baik, maka harus ada perencanaan pembelajaran. Metode yang digunakan adalah metode Among. Among memiliki makna menjaga kelangsungan hidup batin peserta didik dengan mendampingi dan mengarahkan. Bukan hanya membiarkan perkembangan batin peserta didik, namun juga menjaga agar keadaan batin peserta didik tetap dalam keadaan baik. Among berarti menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Pelaksana Among disebut Pamong yang mempunyai kepandaian dan pengalaman lebih dari yang diamong. Dalam metode atau sistem Among, cara yang digunakan untuk mengasuh anak didik bersifat kekeluargaan. Hubungan antara pamong dan siswa atau peserta didik dilandasi oleh cinta kasih, saling percaya, jauh dari sifat otoriter dan memanjakan. Ada 3 aspek dalam metode Among. Yang pertama adalah asah. Asah berfokus pada ilmu pengetahuan dan wawasan intelektual. Yang kedua ada asih. Asih berfokus pada proses pembelajaran yang berdasarkan cinta kasih, simpati, dan empati pendidik pada siswa. Dan yang ketiga adalah asuh. Asuh berkaitan dengan unsur pembinaan dan pembimbingan. Tugas pendidik dalam sistem Among adalah membangkitkan minat, semangat, dan kreativitas siswa untuk memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Pamong atau pendidik hanya memberi dasar-dasar ilmu pengetahuan, dan siswalah yang menambah, memperluas, dan mengembangkannya. Berdasarkan pernyataan tersebut, pendidik berkewajiban mengembangkan peserta didik sesuai dengan karakter peserta didik dan karakter lingkungan budaya setempat. Hal tersebut bertujuan agar peserta didik dapat menguasai diri sendiri. Metode Among merupakan pemeliharaan dan perhatian untuk mendapat pertumbuhan anak lahir dan batin sesuai dengan kodrat. Selanjutnya adalah kontekstualisasi. Berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka sebagai pendidik di lingkungan sekolah yang majemuk, saya akan menerapkan beberapa aspek, di antaranya yang pertama, memberi contoh. Sebagai pendidik, saya akan memberi contoh, baik dalam tindakan maupun perkataan, agar menumbuhkan kebiasaan baik bagi pribadi anak. Yang kedua, pembiasaan atau pakulinan. Membiasakan bertingkah laku yang baik dengan peraturan atau pembiasaan umum. Pembiasaan yang berulang-ulang sampai menjadi tabiat atau kebiasaan. Dengan ini, diharapkan peserta didik lebih efektif dalam membentuk budi pekerti dan karakter. Contohnya, membuang sampah sesuai dengan pilihannya. Yang ketiga, laku atau perilaku. Membiasakan diri bertingkah laku baik dan benar agar anak dapat meneladani apa yang saya sebagai pendidik lakukan. Tujuannya agar anak dapat hidup di tengah-tengah masyarakat dengan tindakan yang baik dan benar, sesuai dengan norma-norma yang ada.
Dan yang keempat, pengalaman lahir dan batin. Anak akan dibiasakan untuk menerima tugas agar bisa menemukan rasa tanggung jawab untuk melakukan tugas tersebut dengan baik. Anak bisa melakukan sendiri atau ngelakoni dan merasakan sendiri atau ngerosok bagaimana pentingnya tugas itu dilakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.